Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai UNCLOS tahun 1958. Adapun beberapa pemateri yang akan memaparkan materinya pada kesempatan kali ini yaitu Endis, Jainet, Samatia, Helmilia, Rifki, Ramla, dan Galuh. Mungkin langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Jainet. UNCLOS memiliki kepanjangan dalam bahasa Inggris, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea. Diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Nah, UNCLOS yaitu merupakan hukum laut yang dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pantai yang berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut yang berdekatan dengan garis pantai. Nah, jadi pada akhir abad ke-18 itu diketahui bahwa negaralah yang memiliki kedaulatan atas laut. Nah, jika kita bandingkan dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang hukum laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tersebut mengatur rejim. Rejim itu apa? Bentuk pemerintahan atau aturan. Nah, jadi di sini aturan itu mengatur aturan hukum laut secara lengkap dan menyeluruh. Nah, yang rejimnya satu sama lainnya itu tidak dapat dipisahkan. Nah, demikian adalah pengertian dari UNCLOS. Materi selanjutnya dibawakan oleh saudara Endis. Selanjutnya yaitu Journey of UNCLOS atau perjalanan dari UNCLOS. Yang pertama yaitu Konferensi Kodifikasi di Den Haag. Konferensi Kodifikasi Liga Bangsa-Bangsa adalah konferensi yang diadakan di Den Haag dari tanggal 13 Maret sampai 12 April 1930 dengan tujuan untuk merumuskan peraturan yang diterima dalam hukum internasional untuk subjek yang sampai saat itu belum dibahas secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, UNCLOS 1, Konferensi PBB pertama tentang hukum laut bertemu di Jenewa dari 24 Februari sampai 29 April 1958. Sebanyak 86 negara yang diwakili pada diskusi. Untuk sebagian besar apa yang dicapai adalah kodifikasi praktek adat pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, UNCLOS 2. Pada tahun 1960 digelar UNCLOS 2 dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai pada UNCLOS 1. Konvensi ini digelar dari tanggal 17 sampai 26 April 1960. Namun, UNCLOS 2 tidak menghasilkan perjanjian internasional. Kemudian yang keempat yaitu UNCLOS 3. UNCLOS 3 dimulai dari tahun 1973 sampai 1982. UNCLOS 3 membahas isu-isu dibeli di konferensi sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994. Materi selanjutnya dibawakan oleh Samatia. Oke, laut atau zona maritim berdasarkan UNCLOS 1982 dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, laut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan, yaitu di laut teritorial dan laut pedalaman. Yang selanjutnya yang kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak-hak yuridiski terhadap aktivitas-aktivitas tertentu, yaitu di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya yang ketiga, laut yang berada di luar dari wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yuridiski, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas. Materi selanjutnya dibawakan oleh Helmilia. Kesepakatan yang dicapai selama UNCLOS. Yang pertama, Konvensi High Seas, artinya konvensi di laut lepas. Konvensi ini melanjutkan untuk menentukan kebebasan tertentu. Itu sudah diambil dan untuk diberikan. Contohnya,
kebebasan navigasi, kebebasan memancing, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan kebebasan overflight. Yang kedua, Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Pasal 1 dari konvensi ini secara eksplisit menyatakan kedaulatan negara meluas melampaui wilayah daratan dan perairan internal ke sabuk laut berdekatan dengan pantainya, digambarkan sebagai laut teritorial. Yang ketiga, Konvensi tentang Landasan Kontinen. Konvensi ini pada dasarnya mengikuti utama dari proklamasi Truman dan Claim selanjutnya tengah beberapa negara Amerika Latin. Menurut konvensi ini, negara pantai memiliki hak berdaulat atas landasan kontinen untuk tujuan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang keempat, Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut Tinggi. Konvensi ini tampaknya didorong oleh dua masalah besar. Pertama, dengan isu-isu overeksploitasi, diharapkan bahwa tekanan dari negara-negara pantai untuk memperpanjang laut teritorial mereka mungkin berkurang. Yang kedua, negara-negara yang sudah menandatangani perjanjian untuk melestarikan saham tertentu ingin perjanjian tersebut harus diakui dalam konvensi tersebut. Dan materi selanjutnya dibawakan oleh Rifki. Setelah disahkannya UNCLOS 3 atau sekarang yang dikenal dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika, tanggal 10 Desember 1982. Bagi sebuah negara, UNCLOS 1982 membagi laut menjadi 3 bagian atau zona maritim. Yang pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan, yaitu di laut teritorial dan laut pedalaman. Yang kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu, yaitu di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang ketiga, laut yang berada di luar dua di atas, artinya bukan termasuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas. Di dalam UNCLOS 1982, selain mengatur mengenai batas-batas maritim, juga mengatur hak-hak dan kewajiban negara pantai yang harus dipatuhi oleh negara di dunia terhadap negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang-undangannya seperti yang telah disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 3 dalam pasal 73. Materi selanjutnya dibawakan oleh Galuh. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang ditetapkan dalam mengelola wilayah pesisir Indonesia. Di sini ada 3 pasal atau 3 undang-undang yang mengangkut tentang wilayah pesisir di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958. Dan materi selanjutnya dibawakan oleh Ramlah, saya sendiri. Ya, jadi hukum-hukum yang diterapkan dalam mengelola wilayah pesisir Indonesia. Adapun undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alam yang berupa kekayaan alam yang melimpah baik di darat, di perairan, ataupun di udara, yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, ataupun
maupun manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Selanjutnya, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, Undang-Undang tentang Pelayaran, persyaratan keselamatan kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan, dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 adalah undang-undang yang dibuat pada masa Pak Soeharto. Undang-undang ini mengatur tentang wilayah perairan Indonesia. Undang-undang ini terdiri dari 26 pasal menjelaskan tentang pengertian dari negara kepulauan, perairan Indonesia, garis air rendah, elevasi surut, teluk, dan alur laut. Demikianlah serangkaian materi yang kami paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada chat classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.